Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Martin Tendean, dari Lembaga Penelitian Alkitab Kuno dan Modern. Pada kesempatan ini kita lagi akan meneruskan program kursus bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab. Dan pada kali ini kita pada bagian ketujuh untuk huruf Alef. Pada waktu yang lalu kita telah mendapatkan gambaran secara umum. Nah, ini jumlah total huruf yang ada di dalam 5 kitab Musa atau Torah yang berjumlah 304.805 huruf. Sedangkan untuk huruf pertamanya di 5 kitab itu berjumlah 27.057 huruf. Jadi jumlahnya memang sudah dihitung setiap huruf. Hanya karena kita masih membahas huruf alef, jadi huruf alef yang kita hitung. Nanti juga kita akan mempelajari lebih banyak berapa banyak huruf secara keseluruhan di Perjanjian Lama dalam konteks bahasa asli, dalam kitab bahasa asli. Waktu yang lalu juga kita telah mempelajari sebenarnya alef itu huruf pertama itu awal katanya, dari etimologi katanya itu berasal dari elef, atau artinya lembu dengan simbol kekuatan atau kepemimpinan. Dan alef itu sebenarnya juga secara gematria berjumlah 111, jadi merupakan simbol daripada kesatuan 3 tingkat, di mana Tuhan sebagai pemberi hukumnya, Tuhan memberi firman-Nya, kemudian manusia sebagai penerimanya, sedangkan Alkitab itu atau Torah itu secara keseluruhan adalah ekspresi Tuhan dalam bentuk tulisan. Di sisi lain juga alef yang terdiri atas huruf alef, lamet, dan p dalam hal penyebutan itu artinya adalah Tuhan mengajar melalui dafarnya. Tuhan mengajar lewat firman-Nya yang telah Ia tulis untuk kita saat ini. Baik, kita lanjut kepada materi ketujuh ini, masih tetap gematria atau perhitungan atau angka daripada daripada huruf alef itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat Lembaga Penelitian Alkitab Kuno dan Modern, kita lihat gambar alef ini. Ini sudah gambar yang lebih baik hurufnya. Jadi huruf alef ini itu dalam hal penyebutannya yang telah kita lewati itu adalah huruf alef, lamet, dan p. Nah, ini huruf p yang terakhir ini adalah huruf akhir. Ya, beda dengan huruf p yang ini. Nah, jadi nilai gematrianya adalah 80, dibaca alef. Makanya jumlahnya adalah 111 dari alef 1, lamet 30, dan p nilai gematria, nilai angkanya adalah 80. Makanya disebut simbol daripada kesatuan daripada 3 tingkat yang dijelaskan tadi. Sahabat Lembaga Penelitian Alkitab Kuno dan Modern, seperti yang juga dijelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa alef itu sebenarnya huruf alef ini ya, ini huruf alef ini dibentuk dari 2 huruf yod. Nah, ini 1, 2, dan dijembatani oleh atau dihubungkan oleh huruf kaf. Jadi 10, huruf ke-10 yod, 10. Jadi 10 tambah 10. Ini saya berikan tanda ya. 10 ini 10 tambah 10 tambah 6 sama dengan 26. 26 itu Bapak Ibu saudara-saudara, itu 20 itu adalah nilai gematria dari huruf kaf. Jadi nilai gematria dari huruf kaf. Jadi 20, faf itu, jadi 26, faf itu 6. Makanya 26.
Nah, 26 ini jika disederhanakan dia akan menjadi 2 tambah 6. 2 tambah 6 sama dengan, jadi nanti kita simpan dulu angka 8 ini. Sebenarnya apa maksud angka 8? Oke, kita lanjut. Huruf alef jumlah gematrianya itu adalah 26. Maka 26 itu sebenarnya adalah gambaran daripada jumlah dari nama Tuhan huruf besar semua. Jadi jumlah daripada nama Tuhan dalam konteks Ibrani adalah terdiri atas huruf Yod, He, Waw, He. Jadi Yod huruf ke-10, He huruf ke-5, Waw huruf ke-6, dan He tetap huruf ke-5. Maka 20 angka daripada alef itu, gematria pada alef itu yang 26 itu dibentuk jumlahnya 26, maka 10 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 26. Nah, ini. Makanya 26. Itu dalam hal perhitungan gematria Ibrani. Nah, di sini kalau kita melihat angka 10, 5, 26 ini, coba perhatikan ini 26 YOTFHV ya, 26. Jika disederhanakan 2 tambah 6 ya 26 itu sama dengan 8. Jadi dari kata 4 huruf ini yang tetragrammaton, maksudnya tetra tetra 4, grama hurufnya dan ton bunyinya. Jadi bunyi daripada 4 huruf ini yang sering disebut orang kebanyakan menyebutnya itu Yahweh. Tetapi apakah huruf 4 ini YHWH ini penyebutannya adalah Yahweh, itu harus diteliti ulang. Kenapa harus diteliti ulang? Karena hasil penelitian menyatakan bahwa penyebutan nama Yahweh sepertinya keliru. Kenapa keliru? Karena beberapa yang nanti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, hipotesa. Jadi hipotesa maksudnya bagi mereka yang pernah masuk di penelitian, apalagi yang program sarjana sampai S3, mengerti apa yang namanya hipotesa. Hipotesa maksudnya jawaban sementara. Jawaban sementara bahwa nama 4 huruf disebut Yahweh, hipotesanya adalah tidak benar. Nah, bagaimana membuktikan? Nanti kita akan buktikan pada pertemuan-pertemuan lebih lanjut, karena kita baru membahas tentang huruf ini. Nah, kita kembali. Yod He Vav He ini, ya Yod He Vav He yang 5 huruf ini, itu jadi Yod itu memang dibentuk, tetap nilainya 10. Tetapi Yod He Vav He khusus untuk huruf ini ya, huruf He itu dibentuk dari huruf Dalet. Huruf Dalet ya ini ya. Jadi huruf Dalet ini itu nilai gematrinya 4. Kemudian huruf Yod. Oke, perhatikan. Kemudian Vav itu tetap huruf ke-6, dan He dibentuk dari Dalet sama Yod. Jadi jumlahnya adalah, jadi ini jumlah dari angka ini, jadi ini 10, ini saya berikan hitam lagi ya. Jadi ini 10 Yod tambah Dalet, ini tambah Yod 10 tambah Vav
tambah dalet 4 lagi, tambah yod 10 sama dengan 44. 44 itu dalam konteks angka, untuk teks Alkitab. Jadi huruf Ibrani itu juga adalah angka. Maka angka 40, jadi 40 itu adalah gematria dari huruf mem. Ini gematria dari huruf mem. Berarti 40 tambah 4, huruf keempat, berarti mem dalet. Jadi jika disederhanakan 44 ya, 44 dalet, dia akan menghasilkan 4 tambah 4 kalau disederhanakan. Maka jumlahnya adalah 6. Tahukah bahwa angka ke-8? Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa angka 8 itu adalah huruf het, artinya kehidupan. Jadi mempercayai Tuhan adalah mempercayai sesuatu yang hidup. Tidak heran kita sering mendengar El Hayai, bahwa Tuhan yang hidup. Ini berangkat dari etimologi kata ini, termasuk dengan akar angka daripada huruf Ibrani. Maka dengan demikian ketika kita mempercayai Tuhan, berarti kita mempercayai sesuatu yang hidup, bukan mempercayai sesuatu yang tidak ada. Kita meyakini bahwa dengan kita mempelajari huruf Alef, huruf pertama Ibrani, huruf yang sudah ada sebelum ada penciptaan, yang bersama-sama dengan Tuhan, dan pada akhirnya juga dia adalah yang akhir. Nanti kita mempelajari Alef dan Taf, Alfa dan Omega dalam konteks Yunani atau Greek, maka kita akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak kebetulan, bahwa aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah Alef dan Taf. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut, karena ini masih pada tataran huruf Alef. Untuk sampai pada penjelasan lebih dalam, lebih jauh dengan huruf Taf, huruf yang terakhir dengan nilai gematria 400, kita butuh waktu. Saya berharap bahwa kita diberikan nanti kekuatan, kita berikan hikmat untuk memahami semua ini, bahwa memahami Alkitab itu sangat dalam, dan hanya orang-orang yang dikarunia untuk itu yang boleh memahami itu. Saya berharap bahwa teman-teman lembaga penelitian Alkitab kuno dan modern, sahabat kalian semua, kita diberkati untuk itu, diberikan hikmat, pengetahuan yang benar tentang kedalaman bahasa asli Alkitab. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan melalui materi gematria dan nama Alef, apalagi tentang struktur hubungan antara huruf pertama dengan nama Tuhan orang Israel, 4 huruf ini, kiranya memberkati kita semua. Salam.